Saya itu jadi seorang pendeta, tidak punya perpuluhan, tidak punya kolektor, tapi saya masih bisa kasih anak-anak sekolah, anak-anaknya PSK. Saya tampung di situ. Oke. Jadi mereka datang ke tempat saya tidak punya yang namanya legalitas. Mereka tidak punya akte kelahiran, tidak punya kakak. Loh, ini kan anak bangsa. Ya. Jadi saya berjuang bagaimana anak-anak ini bisa punya akte, bisa punya kakak. Dan itulah cinta kasih. Barang siapa yang melakukan segala sesuatu untuk salah seorang aja gitu. Gitu toh. Apa nggak banyak kata Yesus. Salah seorang dari saudaraku yang paling tidak laku katanya. Paling hina. Kamu sudah melakukannya untuk aku. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya Elia Myron dalam program 3 Hari Channel. Pada hari ini kita kehadiran bintang tamu yang sangat spesial. Dikenal sebagai seorang pendeta jalanan atau ada yang memberikan julukan sebagai pendeta tanpa mimbar. Melayani lebih dari 15 tahun untuk orang-orang yang terlantarkan, ratusan anak yang butuh pengasuhan, orang-orang yang terkena penyakit dan lain sebagainya. Dan bahkan mendirikan sebuah yayasan untuk mereka dan mempedulikan bagaimana hidup mereka. Seorang pendeta yang tidak punya mimbar tapi begitu melayani dan menyampaikan kasih Tuhan kepada semua orang yang membutuhkan. Dan hari ini kita sedang berada bersama dengan Bapak Agus Kairos Sutikno. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi juga Elia. Pagi, ya. Pak Agus, sebenarnya menurut Pak Agus, siapa sih Pak Agus ini? Menurut saya siapa saya? Ya. Saya hanya seorang hamba. Seorang hamba. Iya, Ya. bukan tuan. Bukan tuan. Bukan bos. Oke. Oke. Nah, apa yang membuat Pak Agus tergerak untuk melayani Tuhan? Ya, karena satu hal aja. Karena kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Iya. Bagaimana Pak Agus merasakan kasih Tuhan? Wow, kalau ngomong itu harus sambil ngopi. Kita nggak ada kopi, kita cuma ada air. Ya. Tapi gini, Mas. Kenapa saya mau mengabdikan diri kepada orang-orang itu? Ya. Orang-orang yang dalam tanda petiknya dianggap orang-orang yang sampah, kaum-kaum marginal, Ya. duafa. Karena pada dasarnya saya dulu dari sana gitu. Oke. Itu. Jadi kalau saya bisa menerima cinta kasih Tuhan tanpa syarat, sama orang-orang itu pun juga sama, punya hak untuk itu. Apa yang membuat Pak Agus punya hati seperti itu untuk kemudian mau melayani? Belajar saya. Belajar dari guru saya. Gurunya siapa kalau boleh tahu? Sampan belum kenal pastinya. Nah, ya. Sudah kenal belum guru saya? Belum. Guru saya itu adalah guru yang mengajarkan tentang welas asih. Tentang cinta kasih kepada umat manusia. Namanya Yesus. Oke. Sudah tahu belum? Yesus Kristus ya? Iya. Ya. Sudah tahu? Ya. Tahu. Sudah tahu. Oke. Jadi Pak Agus ini dalam pelayanan karena melayani anak-anak marginal yang sakit dan lain sebagainya karena memang pernah dari sana. Karena hatinya Tuhan itu ada bersama mereka.
Tapi flashback ke belakang, bagaimana kehidupan Pak Agus ketika kecil, kemudian apakah orang tua sekarang masih ada? Ibu ada, bapak sudah nggak ada. Oke. Apakah merasakan mungkin begitu mengasihi orang lain, apakah merasakan kasih dari orang tua? Tidak, jadi saya lahir itu maaf bukan dari orang yang mengenal guru saya, Yesus, tidak. Dan pada waktu itu semua orang-orang ketika zaman itu bilang bahwa orang yang model kayak si Agus ini tidak akan bertobat. Bayangin loh, penghakiman tuh. Betul. Karena ya hidup saya yang hancur, hidup saya yang begitu tidak benar pada waktu itu. Apa yang membuat ada titik balik semua kemudian pada akhirnya ikut Tuhan? Apa momen yang terjadi atau apa yang Pak Agus rasakan pada akhirnya memilih untuk ikut Tuhan? Simple sih. Bukan aku yang memilih Yesus, tapi Yesus yang pilih saya. Sederhana tuh. Sederhana tapi ngena. Gitu. Bagaimana Pak Agus bisa tahu hal itu? Loh, saya ini bukan orang baik-baik, Bang. Betul, oke. Loh, orang-orang model kayak saya ini apa ya? Nggak ada tempat. Nggak ada ruang. Baik itu di dalam sosial, lingkungan. Nggak ada. Karena kan orang-orang yang model-model kayak saya ini dapat yang namanya hukuman sosial. Sanksi sosial, makanya ketika saya masuk semua TV yang ada di Indonesia, saya sampaikan bahwa hukuman sosial atau sanksi sosial itu lebih berat daripada hukuman Tuhan. Oke. Berat loh, Bang. Kenapa bilang begitu? Karena sampai pada titik bapak saya itu bilang sama saya, aku punya anak model kayak kamu, Gus. Kalau aku tahu kamu akan jadi durhaka, kamu akan jadi seorang begini maksudnya ya, aku akan injek kamu pada waktu kecil. Dan pada waktu itu apa ya? Saya ini benar-benar ya dalam bahasa kerennya itu fatherless. Fatherless. Jadi saya itu apa ya? Tidak pernah kenal yang namanya cinta kasih dari orang tua. Dari orang tua. Bahkan tidak pernah yang namanya dirangkul. Itu nggak pernah. Oke. Jadi Agus tumbuh menjadi manusia binatang. Ya apa ya, pokoknya hidup. Tapi apakah dendam dengan orang tua? Apakah mengasihi mereka? Dulunya iya. Oke. Dulu iya. Amat terlebih lagi kepada bapak. Tapi setelah saya kenal dekat dengan yang namanya Yesus ini, sosok yang satu ini, hati saya diubahkan. Bukan hanya hati saya, tetapi hidup saya. Makanya apa ya, saya sampaikan begini, siapapun Yesus, mau dia Tuhan atau bukan Tuhan, yang penting nama itu penuh dengan kuasa. Nama itu sudah mengubahkan saya, bahkan mungkin jutaan orang. Jadi siapapun, ini asik Bang, siapapun yang sudah mengenal yang namanya Yesus Kristus itu, saya pastikan hidupnya akan berubah. Dan dia akan punya yang namanya cinta kasih. Cinta kasih. Gitu. Berarti yang membuat Pak Agus kemudian berubah, bertobat, kemudian melepaskan pengampunan kepada orang tua, itu karena Pak Agus bertemu dan mengenal pribadi yang bernama Yesus itu ya? Jelas. Sejauh mana sih Yesus Kristus itu mengubah Pak Agus?
sampai hari ini? Dulu saya ini apa ya, orang atau manusia yang apa ya, jarang atau tidak pernah sampai menangis. Kalau menangis kan kayaknya gimana gitu ya, lucu banget. Ya. Sudah gondrong, anteng-antengan, pakai tato, nangis. Tapi, ada tapinya. Siapa yang ada dalam Yesus Kristus adalah ciptaan yang baru. Gitu. Siapa yang ada dalam Yesus Kristus Iya, adalah ciptaan. siapapun itu. Ya. Makanya saya ingin sampai kapanpun saya harus ada di dalam Yesus. Oke. Nah, setelah pertemuan itu, kalau boleh melihat ke belakang, sejak kapan Pak Agus mulai bertobat? Lupa aku, Bang. Lupa ya? Iya, Ya, karena saya sudah jadi pendeta kurang lebih 17 tahun. 17 tahun. Oke. Ya, berarti menjadi seorang hamba Tuhan di, kalau boleh tahu, GPDI. GPDI ya. Gereja Pantekosta di Indonesia Indonesia sampai hari ini. Berlokasi Di Semarang, di Jawa Semarang. Tengah. Ya teman-teman, Pak Agus ini mendirikan yayasan juga di Semarang ya Pak? Semarang. Oke. Namanya Yayasan Hati Bagi Bangsa. Itu saya menyekolahkan kurang lebih 200 anak tanpa bantuan pemerintah, tanpa bantuan gereja. Bagaimana Pak Agus bisa melakukan itu? Dari mana kalau kita mau ngomong tentang Finansial. menyekolahkan? Iya, ya, bagaimana Pak Agus bisa mendapatkan dukungan? Dari mana dukungan finansial untuk itu? Gini, ketika saya bicara kepada siapapun, bahkan ketika saya ngomong kepada sampean pun, sampean nggak akan apa ya, nggak akan percaya. Iya, karena saya begini Bang, simpelnya begini, Tuhan Yesus yang mengutus saya, Tuhan Yesus yang akan mencukupi kebutuhan-kebutuhan saya dan segala hal. Makanya saya selalu ingat Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Jadi ayat itu bukan hanya saya baca, tapi saya benar-benar ngerti gitu loh. Sampai hari ini, bayangin aja, hampir 200 anak, saya harus kasih uang saku buat mereka, SPP mereka, uang buku mereka, makan minum mereka. Lo dapat dari mana? Ya. Tapi saya simpel, sederhana. Tuhan yang mengutus, Tuhan yang mencukupi, simpel. Artinya Tuhan itu dalam momen-momen perjalanan pelayanan Pak Agus mengirimkan orang-orang yang... Iya. Oh ya. Jadi sampai hari ini, Bang, saya itu tidak pernah galang dana, tidak pernah yang namanya open Donasi ya? Donasi, nggak pernah open donasi. Oke. Begitu butuh, Tuhan siapkan. Ada ya. Dengan cara-cara yang ajaib. Makanya Tuhan itu tidak bisa diutak-atik dengan otak. Tuhan tidak bisa diutak-atik oleh otak. Teman-teman, pelayanan Pak Agus ini adalah pelayanan yang menurut saya pelayanan yang menguji banyak hal dalam diri kita. Menjadi seorang bapak untuk 200 anak itu nggak mudah. Bagaimana Pak Agus menjadi seorang figur bapak untuk ratusan anak ini bisa kemudian memperlakukan mereka dan menghidupi mereka? Simpel. Saya belajar seperti Yesus. Cinta sama mereka, mengasihi mereka tanpa syarat. Oke. Jadi anak-anak ini Bang, anak-anak yang gini. Jadi yang paling kecil itu bayi. Bayi ya? Ada bayi usia 2 bulan, 7 bulan, terus... Ini bayi-bayi datangnya dari mana Pak? Ada yang Oh ya. kasih. Oke. Dan bayi-bayi ini
Dititip begitulah ya. Kurang lebih. Mereka mau di apa namanya? Mau diaborsi. Oke. Tapi sampai hari ini mereka masih hidup. Hidup ya, puji Tuhan. Mereka bisa sekolah, dan anak-anak ini memanggil saya dengan sebut papa. Papa Agus gitu. Oke. Ya, bagaimana Pak Agus bisa membapai begitu banyak anak dengan tentunya karakter beda-beda, sikapnya, sifatnya juga berbeda-beda. Bagaimana Pak Agus bisa menyesuaikan itu? Kalau aku simpel gini, sederhananya gini. Saya banyak belajar, sekali lagi, saya banyak belajar dari guru saya. Ya. Guru saya bilang begini, belajarlah daripadaku. Ya. Karena aku ini lemah lembut. Ya. Itu adalah dasar menjadi seorang bapak. Ya. Kalau kita tidak punya basicnya, Matius 11 ayat 28. Belajarlah kamu dari aku, karena aku ini lemah lembut. Nah, itulah dasar jadi seorang sosok bapak. Bapak bagi mereka. Makanya jangan sampai anak-anak bangsa itu nggak ada figur. Jadi gini Bang, jadi kalau di tempat aku itu ada anak-anaknya PSK. Saya tampung di situ. Oke. Jadi mereka datang ke tempat saya tidak punya yang namanya legalitas. Mereka tidak punya akte kelahiran, tidak punya kakak. Loh, ini kan anak bangsa. Ya. Jadi saya berjuang bagaimana anak-anak ini bisa punya akte, bisa punya kakak. Dan itulah cinta kasih. Oke. Tanpa syarat. Karena tidak mendapat apa-apa dari itu ya. Ya, 17 tahun ya udah begitu gitu. Kalau dibilang saya dapat apa-apa ya ya enggak lah gitu. Karena kan sampai hari ini saya itu jadi seorang pendeta, saya itu tidak punya perpuluhan, tidak punya kolektor, tapi saya masih bisa kasih anak-anak sekolah. Ya begitulah, kasih anak makan gitu. Karena saya ingat gitu loh, ingat Matius 25 Bang. Ayat yang ke-40. Gini, barang siapa yang melakukan segala sesuatu untuk salah seorang aja gitu. Gitu toh. Apa enggak banyak kata Yesus. Salah seorang dari saudaraku yang paling tidak laku katanya. Paling hina. Kamu sudah melakukannya untuk aku. Jadi kalau dibilang dapat saya hanya dapat sukacita gitu loh. Ya kalau bagi saya orang-orang itu juga jiwa-jiwa yang berharga ya. Yang berharga. Makanya saya ingin cinta kasih Kristus itu bukan hanya khotbah gitu loh. Kan banyak orang bilang, termasuk tokoh-tokoh agama Kristen bilang bahwa kasih itu filia, kasih itu agape, storgeo dan sebagainya. Tapi bagi aku kasih itu harus nyata. Karena apa? Karena
ketika saya baca Injil itu isinya yaitu belas kasih. Ya. Jadi selama 17 tahun ya saya dapat sukacita. Melayani, Ya. menolong anak-anak Ya. tanpa pamrih. Dan tentu yang menolong dan memampukan adalah Guru Agung Pak Agus ya. Iya, Yesus Kristus itu. Wah, luar biasa. Teman-teman, manusia itu adalah yang paling berharga. Makanya iblis berusaha merebut manusia itu dengan banyak cara dari Tuhan. Dan pelayanan Pak Agus ini adalah bagaimana beliau mendedikasikan hidupnya untuk menolong manusia itu, untuk kemudian membawa manusia itu kepada apa yang Tuhan mau. Nah Pak Agus, apakah dalam pelayanan ini Pak Agus punya rekan yang menolong untuk melakukan pelayanan di yayasan mungkin atau bagaimana? saya single factor. Single fighter. Iya, Oke. Berarti merawat semua anak-anak sendirian. bersama Tuhan. Bagaimana bisa menyelesaikan waktunya dengan mereka? Bagi saya yang penting itu tidak pernah hitung-hitungan. Hitung-hitungan ya. Iya, karena kan gini Bang. Bagi saya loh ya. Pelayanan itu tidak harus di dalam gereja. Tidak harus jadi pendeta. Ya. Tidak harus jadi worship leader, singer, user dan lain sebagainya. Dan kalau bagi saya sendiri nih, khotbah yang paling besar itu adalah ketika hidup kita menjadi berkat Buat orang lain. bagi sesama manusia. Ya. Karena tidak ada hukum yang lebih utama dari hukum ini. Kasihlah Tuhanmu dan kasihlah sesamamu. Mau manusia. Nggak ada hukum lain. Jadi ini puncak agama bagi saya loh Bang. Puncak agama atau yang namanya puncak ketuhanan itu adalah kemanusiaan. Ya. Humanity. Humanity ya. Iya. Oke. Selama 17 tahun melayani, pasti dari awal sampai sekarang itu ada anak yang udah diasuh dari kecil dan sekarang mungkin udah pada besar gitu Pak. Banyak. Apa banyak. ya ketika melihat wajah-wajah mereka yang dari kecil Bapak rawat, apa yang Bapak rasakan melihat mereka? Mereka dari kecil sampai hari ini mereka sudah bekerja. Tentu Pak Agus bangga dengan mereka. Ya banggalah gitu. Mereka sudah tidak ada di jalan lagi. Mereka sudah bisa ketemu orang tuanya. Gitu. Tapi masih sering berkunjung? Untuk Sering mereka datang. Kadang mereka datang bawa oleh-oleh gitu buat adik-adiknya. Oh ya. Oke, jadi menjadi sebuah keluarga yang baru dan yang utuh. Iya. Jadi ya itu penting. Ya, berarti tidak mudah sebenarnya untuk melakukan pembapaan buat anak-anak ini. Tapi Pak Agus ya melalui pertolongan Tuhan dapat melakukan itu semua. Dan yang mau saya tanya ke Pak Agus, dalam hal melayani seperti ini kemudian Pak Agus harus, apakah mohon maaf kita bertanya Pak Agus apakah sudah berkeluarga? Sudah. Sudah punya istri? Satu ya? Hanya satu ya? Oke. Iya. Dan punya anak berapa Pak Agus? Dua. Punya. Kalau yang satu SMA, yang satunya SD. Oke. Bagaimana istri menanggapi pelayanan Pak Agus? Kalau awal-awal apa ya? Sering konflik. Karena kan dalam benak semua orang, benak istri kan yang namanya seorang pendeta kan harus rapi. Ya. Harus necis, harus khotbah, harus punya gereja, harus punya jemaat, harus punya perpuluhan, harus gini. Tapi kok ini seperti ini ya? Dan aku sampaikan kepada istri dan juga kepada semua orang. Pelayanan itu
luas. Pelayanan tidak harus di dalam gedung gereja. Gitu Bang. Bagaimana istri yang awalnya itu mungkin enggan atau mungkin belum sepenuhnya sekarang? Saya ajak. Oke. Saya ajak kepada anak-anak itu. Jadi ada di bawah kolong jembatan, bertemu dengan orang-orang yang sakit, haid. Jadi memang harus ada bersama mereka. Sehingga bisa merasakan ya. Sehingga bisa merasakan, oh ini ya gitu. Yang namanya detak jantung Tuhan ya. Tapi kemudian hari ini puji Tuhan istri sudah bisa Paham. menerima. Sangat paham. Puji Tuhan. Tapi bagaimana dengan, kan Pak Agus nih punya anak-anak asuh yang banyak nih. Bagaimana dengan anak-anak dari Pak Agus? Apakah mereka, bagaimana pendapat mereka tentang apa yang Pak Agus lakukan? Anak kandung dari Pak Agus. Apakah mereka pernah merasa diperlakukan tidak adil dan lain sebagainya? Enggak. Jadi sama. Jadi hatinya saya dengan anak-anak saya sama semua. Jadi apa ya? Punya kepekaan sosial yang tinggi. Jadi ya memang sih Bang gini. Yang seperti yang aku sampaikan di awal itu memang ketika ada orang-orang yang kasih saya berkat sekian kan itu bukan apa ya, bukan kan untuk saya tapi buat anak-anak. Makanya ketika anak-anak yang aku sekolahkan sudah bayar SPP, nah anak kandung saya tidak. Bahkan pernah anak kandung saya itu nggak bayar SPP sekian bulan. Karena gini, saya itu sepakat, saya tidak mau ngambil uang itu. Jadi ketika anak-anak yang aku sekolahkan, yayasan maksudnya, sudah saya bayar uangnya, uang SPP, sedangkan anak saya sendiri nggak bayar. Mengapa Pak Agus bisa punya hati seperti itu? Memprioritaskan anak-anak yang ditolong daripada anak sendiri. Ya namanya uang Bang. Siapapun kalau udah berhadapan dengan uang kan bisa jatuh. Saya takut. Takut jatuh. Takut. Tapi kan itu untuk menolong. Nggak bisa. Kalau A ya sudah A. Setiap perkara kecil akan diberi perkara besar. Karena dulu gini Bang. Waktu saya belum masuk sekolah pendeta di Pantai Kosta itu, saya pernah dihukum 1 jam berdiri gara-gara cuma uang koin 1 rupiah. Gini, waktu itu bilang begini, Gus, kalau kamu tidak jujur uang 500 perak, uang 500 juta kamu tuh tidak akan jujur. Itu yang diucapkan oleh gembala saya. Kalau kamu tidak jujur uang 500 perak, kamu itu tuh gak akan jujur 500 juta. Makanya enggak lah gitu. Itu menjadi sebuah prinsip ya. Prinsip saya. Dimaksudkan menjadi sebuah prinsip dalam hidup yang kemudian tidak tergoda dengan itu. Tapi apakah ada pernah pencobaan di dalam hal seperti itu Pak Agus? Kan ya tentu kita semua orang, siapa sih yang tidak suka uang? Ya semua orang suka uang toh. Tapi apakah Pak Agus pernah punya pencobaan dalam hal itu? Sering. Boleh dibagikan ke kita seperti apa aja? Kan gini, misalkan nih ada yang kasih saya berkat, tadi TF atau cash. Kan itu kan gak ada yang tahu. Yeah. Siapa yang tahu?
Ya seperti ya berapa waktu kemarin toh. Jadi saya kan harus bayar nih. Ya. Jadi kan saya punya sebuah yayasan rumah dan itu kan memang saya masih nyewa. Saya sewa 80 juta. Ya tiba-tiba ada saja orang ya yang kasih berkat. Secara otak gak ada yang tahu kok. Siapa yang tahu? Gak ada. Bisa saja saya. Tapi balik lagi Bang. Kepada yang aku sampaikan tadi itu. Kalau aku tidak jujur perkara kecil. Perkara besar gak akan jujur. Makanya gini. Selagi saya masih bisa selagi saya masih bisa dipercaya Tuhan, saya akan setia. Takutnya Tuhan sudah tidak percaya saya. Ya. Habislah nanti. Pak Agus membina, merawat anak 200 anak, menyekolahkan dan lain sebagainya, memberi mereka makan, memberi mereka penghidupan, gitu. Nah, bagaimana dengan kehidupan rohani anak-anak? Anak-anak yang dirawat. Sebelumnya mohon maaf, apakah semua anak-anak di sana? Enggak, jadi gini. Jadi anak-anak saya itu semuanya kan bukan Kristen. Oke, ya. Karena tidak pandang bulu lah ya. Kasih itu kan tanpa syarat. Betul. Jadi memang melayani mereka tanpa syarat, tanpa mereka pandang mereka dari mana. Jadi saya ingin Bang itu untuk mewujudkan cinta kasih Yesus itu di dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang nyata. 200 anak itu nggak sedikit Pak. Itu adalah tanggung jawab yang besar. Sedikit. Bagaimana Bapak bisa percaya atau mungkin tetap konsisten dapat melakukan itu? Apa yang Bapak lihat di dalam apa yang Bapak kerjakan ini sehingga Bapak tetap terus mau berjalan? Ya dengan hanya ini aja toh saya sebagai ucapan terima kasih saya kepada Tuhan Yesus. Hanya ini. Cukup ini aja gitu, gak bisa lainnya. Hanya ini yang bisa saya lakukan sehingga itu yang saya lakukan. Iya, hanya ini yang bisa saya lakukan. Tapi mungkin hanya 1 dari 10 juta bahkan dari 100 juta orang yang bisa melakukan seperti Bapak. Artinya Bapak itu punya anugerah, punya kemampuan yang spesial dari Tuhan. Gimana Bapak bisa melihat itu? Apakah Bapak sendiri tidak melihat itu dalam? Saya jujur Bang, saya sampai hari ini tidak merasa itu tidak merasa melakukan apa-apa kok. Nggak merasa. Banyak orang bilang Mas Agus nih hebat, Pak Agus nih luar biasa ya. Bisa masuk nominasi 77 tokoh Indonesia. Bayangin aja, orang yang bertato kayak saya, tahun 2022 itu, saya masuk penghargaan, dapat 1 nominasi 77 tokoh di Indonesia, dari 280 juta penduduk Indonesia. Dan sekarang bulan apa? Bulan September ya. Bulan kemarin saya masuk nominasi juga 75 tokoh Jawa Tengah. Biasa aja, tidak bangga karena gini, apa yang dianggap bodoh bagi dunia dan apa yang dianggap hina bagi manusia akan dipilih oleh Allah. Untuk apa? Mempermalukan orang-orang yang berhikmat supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Nih aku pendeta, nih aku punya gereja, nih aku punya jemaat yang banyak, nih aku pinter khotbah, nih aku worship leader, kalau aku nyanyi orang bisa rebah dan sebagainya. Pak Agus itu dipilih Tuhan menjadi alat untuk mempermalukan orang-orang berhikmat. Dan tentunya ya ada seperti yang Bapak katakan, bertato dan lain sebagainya. Apakah Bapak sadar sebenarnya betapa sayang Tuhan kepada Bapak? Sejauh mana Bapak menyadari itu? Ya sayang banget lah.
Jangan macam-macam kamu. Bagaimana Tuhan bisa sayang? Ya dipilih untuk menyatakan kerajaannya itu adalah satu privilege yang luar biasa. Bagaimana Pak Agus bisa sadar disayang Tuhan? Ya saya kan dulunya tercemar. Orang yang nggak benar gitu. Kita semua orang tercemar. Iya. Dan aku pun nggak pernah nyangka toh bahwa orang yang seperti saya bisa jadi seorang pendeta. Orang yang model kayak saya bisa dipercaya Tuhan punya satu yayasan dengan 200 anak. Orang yang kayak saya bisa masuk semua TV Indonesia, bisa dapat penghargaan. Ya itulah kasih Tuhan. Dan aku nggak mau berkhianat. Itu. Tetap setia pada panggilan awal. Setia. Sampai akhir. Setia kan susah bang. Setia. Ketika orang bilang setia, ketika ada uang, mereka akan tergeser. Ya puji Tuhan lah sampai hari ini. Saya masih kuat. Masih kuat ya. Apa yang membuat Bapak tetap bisa kuat? Karena jiwa-jiwa itu. Jiwa-jiwa berharga. Berharga. Seperti Yesus bilang toh. Seorang gembala itu mau meninggalkan 99 dombanya demi satu yang hilang. Mencari. Dia tuh cari toh kemana-mana, ke kolong jembatan. Ya kalau dibilang rugi ya apa ya? Kan ini kan bukan bisnis gitu loh. Makanya banyak orang-orang bilang saya itu kepingin kayak Pak Agus. Saya bilang jangan. Karena apa ya? Karena apa yang gak ada duitnya gitu loh. Jadi kalau untuk hal-hal seperti ini kan gak ada duitnya. Apa duitnya mereka? Gak ada. Tapi ketika saya kasih makan mereka, saya puas. Gitu Pak. Ketika Bapak pergi ke kolong, menjemput mereka seperti Tuhan menjemput domba-domba yang hilang, memberi mereka makan dan lain sebagainya, ada kepuasan tersendiri di dalam diri. Karena itu jiwa. Dan ada yang 22 orang mati karena odah. Itu meninggal dalam pangkuan Bapak. Mati depan saya. Dan orang itu ngomong, selama ini saya itu dianggap binatang Mas Agus. Dianggap sampah. Tapi di depan Mas Agus, saya ini sebagai manusia. Setelah itu dia meninggal. Apa yang Pak Agus rasakan ketika mereka mengatakan seperti itu? Saya itu seperti apa ya? Ngelihat Yesus saja toh. Melihat Yesus waktu disalibkan toh. Ini aku gitu. Yesus yang nampak. Bukan Yesus yang tidak nampak, tapi Yesus yang nampak. Kan begini toh Bang. Gini. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang mengasihi Tuhan yang tidak nampak. Sedangkan yang nampak saja kita tidak bisa kok. Ya bagi saya kan itu bullshit. Ya gitulah Bang. Luar biasa. Dedikasi Pak Agus menjemput domba-dombanya Kristus dari tempat-tempat yang tidak dilihat oleh manusia atau mungkin dianggap jijik manusia, tapi oleh karena anugerah Tuhan Pak Agus punya kemampuan untuk. Gak ada uangnya lagi Bang. Ya, karena memang bukan itu yang dicari ya. Enggak, karena kepuasannya bukan karena itu. Enggak, kadang-kadang kan mereka kan harus di atas mimbar gitu. Ya. Supaya wow.
supaya glamor gitu. Pandang orang. Iya, dapat tepuk tangan. Kalau seperti itu siapa? Malah kita tombok kok. Ya, tapi puji Tuhan, ketika saya itu setia, komitmen, jadi aplikasinya Amsal 19 ayat yang ke-17. Coba Bang, dibaca Bang. Amsal 19 ayat 17. Bang Elia ini buat aku nangis. Amsal 19 Ayat 17. ayat 17. Siapa berbelas kasihan kepada orang miskin, memberi piutang kepada Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Iya, barang siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang lemah atau orang miskin, memiutangi Tuhan. Ya, kalau saya bisa jadi seperti ini sekarang, ya punya nama di Indonesia, kenal, masuk semua TV dan sebagainya. Itu mungkin. Ya. Sayang Tuhan sama aku. Ya. Karena sayang terus Tuhan memberi kemampuan. Ya. Karena gini Pak, tidak semua orang bisa punya kemampuan atau punya kemauan atau bahkan kesempatan untuk bisa menaruh perhatian kepada apa yang Pak Agus beri perhatian. Gak juga. Mungkin karena mereka hitung-hitungan. Saya dapat apa? Ya justru itu. Pak Agus bisa dimampukan Tuhan punya hati seperti itu. Dan itu hadiah yang luar biasa. Amin. Ya. Nah Pak Agus, kalau mungkin anak-anak atau sebelum ke anak-anak, apa yang mau Bapak sampaikan kepada para pelayan-pelayan Tuhan di luar sana, yang mungkin dalam seperjuangan dengan Pak Agus, yang mungkin belum kelihatan. Ya kita tahu toh ada mungkin orang di desa, di pedalaman juga melakukan hal yang seperti ini. Tapi apa yang mau Pak Agus sampaikan kepada mereka kalau mereka tonton tayangan ini? Kasihan mereka sih, kasihan. Saya kan banyak tahu mereka toh. Jadi mereka, teman-teman itu, ada satu kawan saya selama 17 tahun, jemaatnya hanya 3 orang, 5 orang, dan mereka setia gitu loh. Ya pesan saya, setia sampai akhir gitu. Karena barang siapa yang setia sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Ya, ia yang menang. Ia menang dan ia dapat mahkota. Ya secara hitung-hitungan mereka capek, mereka punya keluarga. Ya pesannya kuat aja toh, nggak boleh belok kiri, nggak belok kanan, lurus. Itu Bang. Mungkin apa yang Pak Agus alami dan lakukan ini kan lebih banyak kepada anak-anak muda. Apa yang Pak Agus mau sampaikan kepada anak-anak muda yang mungkin hidup di luar sana, yang mungkin ya diperlakukan tidak adil oleh keluarganya, dianggap hina, dianggap binatang dan lain sebagainya. Kalau mereka menonton ini, kalau mereka dalam keluarga tidak diperlakukan, diberi sanksi sosial, apa yang Bapak Agus mau sampaikan kepada mereka? Saya itu tahu toh, saya tahu ada di fase itu. Saya pernah ada di tahap itu. Dan yang paling utama adalah cuma simple sih Bang, mengenal Yesus dengan benar. Dan yang kedua, mengampuni. Mengenal Yesus dengan benar. Dan mengampuni. Itu sebagai bekal mereka untuk bisa tetap hidup dan merasa. Mereka survive. Ya. Dan banyak lagi Bang, kawan-kawan itu yang memang haus toh. Haus. Ya dalam bahasanya itu mereka haus untuk dirangkul. Ya. Tapi balik lagi kepada gereja. Gereja kan belum open. Belum mau open kepada mereka. Kepada anak-anak yang rambutnya gimbal.
yang pakai tato. Ya harapan saya gereja open lah gitu. Jadi gereja bukan hanya milik orang-orang kaya. Tapi orang-orang yang seperti itu pun mereka butuh. Tapi ketika mereka masuk ke tengah-tengah komunitas itu kan mereka merasa terhakimi. Jangan-jangan akan nyolong uang persembahan, jangan-jangan akan nyolong keyboard dan sebagainya. Jadi mereka sebenarnya mereka kangen gitu, rindu untuk haus firman Tuhan. Tapi karena belum open saja. Karena Tuhan tidak pernah menolak orang berdosa. Memang, tapi gereja seperti itu. Ya hampir lah. Kan gereja kan harus pakai lengan panjang dan sebagainya. Ya bukan salah, tidak. Makanya saya ingin gereja itu memang seperti rumah sakit gitu loh. Siapapun bisa masuk ke sana. Bisa rawat, bisa diterima. Ya kasihan mereka, Bang, kasihan toh mereka. Makanya sampai hari ini saya tampung mereka. Saya gembalakan mereka. Gak apa-apa kita ibadah dengan santai. Dengan pakai kaos singlet kayak saya ini. Celana pendek. Yang penting hatimu buat Kristus. Itu. Kalau anak-anak yang diasuh Pak Agus mungkin dari Semarang, yang udah pergi merantau, yang udah sekolah dan lain sebagainya. Apa yang mau Bapak sampaikan kepada mereka? Gak ada. Tahu sudah mereka kok. Sudah tahu hati saya. Sudah kenal. Harapannya ke depan untuk mereka? Mereka menjadi anak-anak yang mengenal Tuhan. Bertumbuh dalam Tuhan juga. Iya. Karena pada akhirnya kita kembali ke Tuhan ya Pak. Ujung. Iya. Dan yang paling ngena itu yang itu kemarin toh, ada bayi. Kasihan pokoknya. Sekarang masih hidup usia 1,5 tahun. Apa yang dialami bayi itu? Mau digugurkan. Dan semestinya gereja harus ada di sana. Sebagai apa? Sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Makanya aku kan juga banyak, Bang. Aku banyak sampaikan begini. Dulu ketika saya masih khotbah ya, KKR tuh. Ketika kamu bisa angkat tangan di dalam gedung gereja, kamu juga harus bisa ngulurkan tangan di luar gereja. Iya. Di luar gereja. Nah, sementara kan kita hanya bisa angkat tangan, tapi kita tidak bisa ngulurkan tangan. Harapan saya seperti itu. Ya kita punya hati untuk dapat gereja pihak gitu loh. Kepada orang-orang miskin. Karena saya pernah baca ayat begini. Maka tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan. Dan ini yang hilang. Belas kasih ini. Ya bukannya mereka salah, tidak Bang. Jadi gereja kan lebih mengutamakan yang namanya seremonial. Makanya kan aku sampaikan, ada apa 100 meter dari gereja ini? Apa masih ada orang yang belum bayar sekolah? Apa ada orang yang belum makan? Gitu. Artinya Pak Agus mengajak gereja untuk peduli kepada mereka yang terpinggirkan, kepada mereka yang tidak mendapat perhatian, tapi mengambil bagian untuk menjadi
pengasih seperti kasihnya Kristus? Sebenarnya bukan mengajak, karena ini memang apa ya? Ketika kita baca Injil memang seperti itu. Yesus selalu ada di kaum miskin pada waktu itu. Ya. Bener ya? Ya. Itu kalau misalkan saya kasih angka 100% ya, 100%. Yesus 95%. Ada di orang-orang miskin, orang lapar, di orang-orang kusta. Loh, aku kapan? Bang Elia kapan? Loh, gereja kapan? Katanya mau ingin seperti Yesus. Oke. Berarti ini perenungan buat kita teman-teman. Kapan kita untuk bertindak menjadi... Ada suatu quotes yang bagus. Jangan bercahaya, jangan bersinar agar orang melihat kamu, tapi bersinarlah agar orang melihat Kristus melalui kamu. Ya, itu ada quotes yang bagus. Saya tidak tahu itu datang dari siapa. Tapi pada hari ini kita mempelajari hal itu dari apa yang disampaikan oleh Pak Agus. Pak Agus, kita mau tanya nih, kita penasaran. Penampilan Pak Agus nih bawa baju, pakai sepatu yang seperti ini. Apakah memang ini ciri khas atau punya makna tersendiri? Sebuah brand, personal branding. identitas penting. Identitas penting. Ya. Kan sepengetahuan kita kalau yang namanya seorang pendeta kan seperti itu. Iya. Pakai jas, baju lengan panjang kayak sampean ini, pakai dasi. Loh, ini ada satu pendeta yang rambutnya gondrong, tatoan, terus naik motor chopper. Tapi bukan masalah begitunya Bang, masalah fisiknya. Yang penting buah-buahnya. Hatinya. Buah-buahnya penting. Dari buahnya kita akan tahu. Ya. Dari Tuhan Yesus juga bilang dari buahnya kamu mengenal mereka. Iya, dari buahnya. Oke. Tapi dari penampilan ini apakah ada filosofi tertentu yang mau Bapak Agus sampaikan? Ya penting baju, itu kan jasnya dari kulit. Enggak juga sih Bang. Enggak, hanya personal branding aja. Branding aja. Yang penting beda. Ya, jadi teman-teman ya, Pak Agus ingin punya style sendiri berbeda dari yang lain. Sehingga dengan demikian kita tidak hanya disusupi dengan brand-brand tertentu bahwa pendeta itu harus seperti dan lain sebagainya. Dari Pak Agus ya, caranya berpenampilan dan lain sebagainya. Tentu itu adalah ciri khasnya beliau untuk menunjukkan personal brandingnya. Tapi yang terpenting seperti Pak Agus sampaikan adalah dari buahnya. Dan yang penting adalah menjadi berkat bagi banyak orang supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya, Pak Agus sebagai ungkapan penutup ada yang mau Pak Agus sampaikan? Ada. Ya. Jadilah saksi-saksi Tuhan yang berani. Satu hal lagi, jangan mati sebelum berguna. Berguna. Karena kita harus berguna. Oke. Baik. Terima kasih Pak Agus telah mengajarkan kita arti melayani, arti untuk bagaimana kita dengan rela. Seperti doanya Daud, Tuhan berikanlah aku roh yang rela. Dari apa yang disampaikan Pak Agus ini diajarkan kepada kita, termasuk saya secara pribadi ditegur, bagaimana kita harus memberi hati, memiliki hati yang rela untuk melayani mereka yang terabaikan. Dan semoga Tuhan selalu menolong kita untuk punya kemampuan, punya keinginan dalam anugerahnya untuk melayani mereka yang terpinggirkan. Karena bagaimanapun manusia itulah yang paling berharga. Manusia itulah yang diperebutkan oleh Allah dan iblis. Dengan demikian kita harus menjadi alat sebagai manusia untuk membawa sesama kita manusia kepada terangnya Kristus. Terima kasih Pak Agus telah hadir di podcastnya kita. Tuhan berkati selalu dan kita akan tampil lagi dalam sesi berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Amen.